pelacur kasus DPRD Kabupaten Probolinggo yang mengadukan pengkritiknya. Begini, Parlemen di Kabupaten Probolinggo resmi mengadukan ke polisi seorang ASN atau aparatur sipil negara yang bernama Mustadi alias Didi, yang dianggapnya telah menghina lantaran menyamakannya mereka dengan pelacur. Parlemen Kabupaten Probolinggo itu jumlahnya 50 orang. Dan semuanya sepakat melaporkan seorang ASN itu. Iya, 50 lawan 1 orang. Apa soalnya? Rupanya ASN, yaitu seorang sekretaris desa, ini merasa kesal karena untuk mendapatkan pupuk di daerahnya mesti menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Dan bukan hanya itu, sudah mahal dan langka pula. Sedangkan anggota parlemen mereka hanya tampaknya sibuk dengan kunjungan kerja dan rapat-rapat yang sama sekali tidak memberikan solusi apa-apa bagi para petani. Kita masih ingat tahun lalu, 2022, Bupati Kabupaten Probolinggo, yaitu yang waktu itu dijabat oleh Ibu Puput Tantriana, bersama suaminya, Hasan Aminuddin, yang mantan bupati sebelumnya, itu ditangkap oleh KPK lantaran kasus jual beli jabatan kepala desa. Keduanya kader Partai Nasdem, sekarang Wakil Bupati Bapak Timbul P. Hanjoko dari PDIP jadi pelaksana tugasnya sebagai bupati. Lalu baru-baru ini dalam suatu rapat yang dihadiri sekitar 700-an orang di kantor bupati berkaitan dengan musim tanam tembakau, terjadilah insiden itu. Video protes Mustadi alias Didi itu pun viral kemana-mana. Tapi yang mengherankan adalah anggota DPRD yang 50 orang itu bukannya mencari akar masalah penyebab langkanya dan mahalnya pupuk di wilayah mereka yang telah membuat Didi tadi itu naik pitam ini, tapi malah melaporkannya ke polisi. Alasannya Didi telah menghina mereka. Padahal Didik hanya menyampaikan suatu perbandingan. Dalam orasinya dikatakannya begini, lebih mulia pelacur yang ada di Kler-Keran, di lokasi pelacuran atau prostitusi, karena kalau pelacur itu mau menjual diri untuk anak dan keluarganya, sedangkan anggota dewan cuma kunjungannya saja yang dipikirkan dirinya sendiri. Ya sahabat, pernyataan ini memang keras, sekeras amarah rakyat yang sudah diubun-ubun. Tidak perlu dan sama sekali tidak pantas jika Parlemen Probolinggo sampai melaporkannya ke polisi. Justru seharusnya mereka segera cari tahu mengapa kelangkaan dan kemahalan pupuk itu sampai terjadi. Lalu apa usulan solusinya? Bukannya malah melaporkan seorang warga atau pengkritiknya. Ketidaksanggupan Parlemen Probolinggo untuk menerima kritik semacam itu justru menandakan tak adanya empati pada persoalan nyata yang dihadapi rakyatnya. Apakah selama ini hanya memikirkan dirinya sendiri selama kunjungan-kunjungannya ke sana dan kemari itu? Ayolah anggota dewan yang terhormat, respon kritikan rakyatmu sendiri secara dewasa dan tidak baperan. Fokus saja pada persoalan pupuknya, yaitu persoalan kelangkaan dan kemahalan pupuk, bukan yang lainnya, yang akhirnya malah lari dari inti persoalannya, melaporkan pengkritiknya. Demikian catatan saya, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.